minute. Who are you? Pengertian pembangunan. Pembangunan adalah proses multidimensional yang melibatkan perubahan struktural, sosial, dan ekonomi dalam masyarakat dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesusastraan penduduk. Pembangunan wilayah merupakan proses strategis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk dalam suatu wilayah melalui pemanfaatan sumber daya yang ada secara berkelanjutan. Paradigma pembangunan merujuk pada kerangka pemikiran atau model yang digunakan untuk memahami dan menerapkan pembangunan dalam masyarakat. Contohnya seperti A. Pembangunan ekonomi tradisional. Paradigma ini beranggapan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi akan menetes ke bawah atau disebut trickle down kepada seluruh lapisan masyarakat. B. Pembangunan manusia. Pembangunan manusia menekankan pada peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi, serta kebebasan untuk hidup dengan martabat. C. Pembangunan berkelanjutan. Muncul dari kesadaran tentang batas-batasan lingkungan dan sosial dari pertumbuhan ekonomi, paradigma pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. D. Pembangunan berbasis hak. Paradigma pembangunan berbasis hak melihat pembangunan melalui lensa hak asasi manusia, menekankan bahwa semua individu memiliki hak untuk berpartisipasi, berkontribusi, dan menikmati manfaat dari pembangunan. E. Pembangunan inklusif. Menitik beratkan pada pentingnya memastikan bahwa semua kelompok dalam masyarakat, termasuk yang paling marginal, memiliki akses terhadap manfaat pembangunan. Dan yang terakhir adalah pembangunan hijau. Fokus pada pengembangan ekonomi yang ramah lingkungan, paradigma pembangunan hijau berusaha menciptakan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sambil meminimalisir kerusakan lingkungan dan konsumsi sumber daya alam. Pendekatan pembangunan. Pendekatan pembangunan merujuk pada metode atau strategi yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Berikut pendekatan pembangunan. A. Pembangunan berwawasan kependudukan. Pendekatan ini mengintegrasikan isu-isu kependudukan dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan. B. Pembangunan berwawasan lingkungan. Pendekatan ini menekankan pentingnya pelindungan lingkungan dan manfaat sumber daya alam secara bertanggung jawab dalam proses pembangunan. C. Pembangunan berkelanjutan. Pembangunan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. D. Pembangunan berpusat pada manusia. Pendekatan ini mengakui bahwa pembangunan ekonomi adalah sarana untuk mencapai tujuan yang lebih luas dan kesejahteraan manusia dan bukan tujuan akhir dari pembangunan itu sendiri. Indikator keberhasilan pembangunan. A. Pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, produk domestik bruto atau PDB, ukuran total nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh sebuah negara dalam periode tertentu. Yang kedua, pendapatan per kapita. PDB dibagi dengan jumlah penduduk, mengindikasikan tingkat kemakmuran rata-rata warga negara. Yang B. Kesejahteraan sosial.
1. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, gabungan dari 3 indikator utama yaitu pendidikan, kesehatan, dan pendapatan. Yang kedua, tingkat literasi dan pendidikan, persentase populasi yang melek huruf dan tingkat partisipasi pendidikan. Yang C, kesehatan. Yang pertama, harapan hidup. Rata-rata jumlah tahun yang diharapkan akan dijalani oleh seseorang pada saat kelahiran, berdasarkan tingkat kematian saat ini. Yang kedua, angka kematian ibu dan bayi. Indikator kesehatan yang menunjukkan jumlah kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup dan kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup. Yang D, ketimpangan dan kemiskinan. 1. Indeks Gini, ukuran distribusi pendapatan atau konsumsi dalam suatu populasi. Dengan nilai 0 menunjukkan kesetaraan sempurna dan 1 menunjukkan ketimpangan sempurna. 2. Persentase populasi di bawah garis kemiskinan. Proporsi penduduk yang pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan nasional atau internasional. Keberlanjutan lingkungan. 1. Jejak ekologis, ukuran dampak manusia terhadap lingkungan, termasuk penggunaan sumber daya dan produksi limbah. 2. Konservasi sumber daya alam, tingkat pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Yang F, partisipasi dan kebebasan politik. 1. Indeks demokrasi, mengukur kualitas demokrasi dalam suatu negara berdasarkan kriteria seperti proses pemilihan, pluralisme politik, fungsi pemerhanga, partisipasi politik, dan budaya politik. 2. Hak asasi manusia, tingkat penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan fundamental. Dampak pembangunan wilayah terhadap perubahan ruang muka bumi. A. Transformasi penggunaan lahan. Pembangunan wilayah seringkali menyebabkan perubahan signifikan dalam pembangunan lahan, seperti yang terjadi di lahan pertanian hutan dan lahan alami lainnya dapat diubah menjadi area perkotaan industri dan infrastruktur. Dampak dari transformasi adalah kehilangan keanekaragaman hayati, perubahan aliran air, dan pemanasan perkotaan. Dampak terhadap kualitas air dan udara. Yang pertama, polusi air. Peningkatan limbah domestik industri dan pertanian yang tidak diolah dengan baik dapat mengurangi ketersediaan air bersih untuk dikonsumsi manusia. Yang kedua, polusi udara. Emisi dari kendaraan, industri, dan aktivitas konstruksi menyebabkan peningkatan polutan udara yang dapat menyebabkan penyakit pernapasan. C. Perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Yang pertama, urbanisasi dan migrasi. Pembangunan wilayah yang dikaitkan dengan urbanisasi yang terjadi perpindahan populasi dari perdesaan ke perkotaan. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan kepadatan penduduk di kota. Yang kedua, perubahan pola hidup dan kebiasaan. Pembangunan wilayah mempengaruhi cara hidup masyarakat termasuk pola konsumsi, transportasi, dan interaksi sosial. Hal ini dapat menyebabkan meningkatnya kesenjangan sosial. Yang ketiga, tekanan terhadap sumber daya lokal. Peningkatan aktivitas dan populasi membutuhkan lebih banyak sumber daya seperti air, energi, dan bahan mentah. Hal ini dapat menempatkan tekanan berlebihan pada sumber daya lokal, mengancam keberlanjutan lingkungan dan ekonomi lokal.